Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kemurahan kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan memiliki kasih yang tanpa batas, dan kasih itu nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih nanti mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman pengajaran yang benar. Itulah yang kita rindukan bersama. Kita akan naikkan pujian Kasih Yesus Tanpa Batas. Tanpa batas kasih Yesus bagiku, tanpa batas kasih Yesus bagimu, dengan tubuh dan darahnya Dia hapus dosaku, hingga putih bersih bagaikan salju. Ayat yang kedua. Tanpa batas kasih Yesus bagiku, tanpa batas kasih Yesus bagimu, firman pengajaran mempelai yang ku terima. Ya Yesus, mempelai pria kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, penuhilah hatiku dengan kasih-Mu yang suci, kasih mempelai. Ini seluruh hidupku, ku kasih Kau lebih sungguh, karena tanpa batas Kau telah mengasihiku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, penuhilah hatiku dengan kasih-Mu yang suci, kasih mempelai. Ini seluruh hidupku, ku kasih Kau lebih sungguh, karena tanpa batas Kau telah mengasihiku. Kita ulang dari atas sekali lagi. Tanpa batas kasih Yesus bagiku, tanpa batas kasih Yesus bagimu, dengan tubuh dan darahnya Dia hapus dosaku, hingga putih bersih bagaikan salju. Ayat yang kedua. Tanpa batas kasih Yesus bagiku, tanpa batas kasih Yesus bagimu, dengan firman pengajaran mempelai yang ku terima. Ya Yesus, mempelai pria kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus
kasih membelah. Ini seluruh hidupku, ku kasihi Kau lebih sungguh, karena tanpa batas Kau telah mengasihiku. Yesus kekasihku, penuhilah hatiku dengan kasih-Mu yang suci, kasih membelah. Ini seluruh hidupku, ku kasihi Kau lebih sungguh, karena tanpa batas Kau telah karena tanpa batas, haleluya, karena tanpa batas Kau telah mengasihiku. Kita bersama tunduk kepala, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu tanpa batas, kasih-Mu tercurahkan bagi kami sekalian, membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kami. Tuhan telah memanggil kami, Tuhan telah memilih dan menetapkan kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami, dapat mempersembahkan tubuh yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami yang maha besar, Tuhan, yang memiliki kerajaan di surga, dan mulia nama-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk meninggikan Engkau dengan segala puji-pujian dan dengan segala firman yang Kau taburkan menjadi kekuatan dan menjadi rima dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami setiap mengiring Engkau dimanapun kami berada. Pada kesempatan sore hari ini masih ada kesempatan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami nanti akan mendengarkan sebahagian akan kebenaran firman-Mu. Taburkan firman-Mu agar tumbuh dalam hati kami dan menjadi, oh haleluya, berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin setia mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih apabila pada sore hari ini masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pendalaman Alkitab. Kami memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan. Biar darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami, dan darah Kristus memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Bapak Ibu di rumah diberkati Tuhan. Haleluya. Dan segala yang haleluya, disediakan oleh Tuhan selalu ada di depan kita. Kan hari esok ada hari yang penuh pengharapan. Dan haleluya, hari ini juga Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kita akan naikkan pujian, hari esok penuh harapan. Haleluya. Haleluya, hari esok penuh harapan. Biar banyak tantangan yang ku hadapi, satu ku yakin, firman-Nya tak pernah gagal, selalu selesaikan semua masalahku. Haleluya, haleluya, hari esok penuh harapan. Biar banyak tantangan yang ku hadapi, satu ku yakin, firman-Nya tak pernah gagal, lalu selesaikan semua masalahku. Mari Tuhan nyatakan rahasia firman-Mu, dalam firman mempelai yang begitu indah. Mari Tuhan bukakan rahasia firman-Mu, karena ku
Tiap waktu mari Tuhan nyatakan rahasia firman-Mu. Dalam firman mempelai yang begitu indah, mari Tuhan bukakan rahasia firman-Mu. Karena ku perlu tiap waktu, katakan dengan haleluya. Haleluya, hari esok penuh harapan. Biar banyak tantangan yang ku hadapi, satu ku yakin, firman-Nya tak pernah gagal, selalu selesaikan semua masalah. Mari Tuhan nyatakan rahasia firman-Mu. Dalam firman mempelai yang begitu indah, mari Tuhan bukakan rahasia firman-Mu. Karena ku perlu tiap waktu, mari Tuhan nyatakan rahasia firman-Mu. Dalam firman mempelai yang begitu indah, mari Tuhan bukakan rahasia firman-Mu. Karena ku perlu tiap waktu, karena ku perlu tiap waktu. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan sebentar akan dibukakan rahasianya. Kita siapkan hati kita agar tanda yang kita kena di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu tanda salib, selalu ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian, beri tanda sebagai milik-Mu. Hatiku dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu Tuhan. Ku bersembahkan tubuhku, terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Kita ulang dari atas sekali lagi. Selidikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu,
perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mezbahmu Tuhan, di atas mezbahmu Tuhan, ku bersamakan tubuhku. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami merindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh adalah pernyataan kasih-Mu di tengah kami sekalian Tuhan. Oh, firman-Mu adalah jawaban atas kehidupan kami semua. Tuhan, tolong kami semua supaya kami bisa mengalami Tuhan penyucian, pembaruan yang terus-menerus sampai kepada kesempurnaan jika Yesus datang kembali kedua kali. Semua masalah air mata diselesaikan, dihapus oleh Tuhan. Kami bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh adalah, oh Tuhan, jawaban atas setiap kehidupan kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto Tuhan, dimanapun berada, urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan roh dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Oh, peluklah kami, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Yang terbaik Engkau lakukan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin.
Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Pemberitahuan tentang penghakiman. Kita membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-7 lebih dahulu. Ayat 6 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba hari penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi malaikat pertama di sini memberitakan tentang dua hal. Malaikat pertama memberitakan tentang dua hal. A, Injil yang kekal, tentang Injil yang kekal. Ya, ada 3 tingkatan pemberitaan Injil, 3 tingkatan pemberitaan Injil, yaitu Injil keselamatan, Injil tentang keselamatan, firman penginjilan untuk membawa orang-orang berdosa supaya percaya Yesus, kemudian bertobat, kemudian baptis air, baptis Roh Kudus, lahir baru dari air dan Roh, dan hidup dalam kebenaran. Ya, bisa diselamatkan, tidak dihukum. Bisa selamat, tidak dihukum. Nah, itu sebagai yang pertama, Injil tentang keselamatan. Injil yang membawa firman penginjilan, kabar baik untuk membawa orang berdosa supaya percaya Yesus, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, lahir baru dari air dan Roh, sehingga hidup surgawi, hidup benar, ya, diselamatkan oleh Tuhan, tidak dihukum. Ya, itu. Kemudian kedua yaitu cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai untuk membawa orang-orang yang sudah selamat, untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat, sudah diberkati Tuhan, sampai sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Sampai sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Kemudian baru tingkat yang ketiga, itulah Injil yang kekal. Ya, ini pemberitaan tentang Injil yang kekal. Ini malaikat pertama semua. Injil yang kekal itu kabar baik, firman penginjilan, ditambah kabar mempelai, firman pengajaran. Ini saja untuk mempersiapkan kita masuk dalam kekekalan, masuk kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, itu yang pertama, ya, memberitakan tentang Injil yang kekal. Ada 3 tingkat, ada 3 tingkatan pemberitaan Injil. Yang pertama Injil keselamatan, cahaya Injil kemuliaan, kemudian Injil yang kekal, sampai masuk hidup kekal selamanya dalam kerajaan surga. Yang kedua tentang penghakiman tadi ayat 7, ya, dan penghakimannya telah nyata, dan penghakimannya karena telah tiba saat penghakimannya, telah tiba saat penghakiman. Jadi malaikat pertama juga memberitakan tentang penghakiman, penghukuman Allah bagi yang menolak Injil yang kekal, bagi yang menolak Injil yang kekal. Itulah Injil keselamatan, firman penginjilan, dan Injil, cahaya Injil kemuliaan, firman pengajaran. Kalau ini ditolak, sama dengan menolak firman penggembalaan yang diulang-ulang itu, nah itu akan mengalami penghukuman, penghakiman atau penghukuman Tuhan sampai kebinasaan selama-lamanya di neraka, sampai kebinasaan selamanya di neraka. Nah, Tuhan tolong kita semuanya, ya. Semoga kita bisa mengerti. Oleh sebab itu kita harus mendengar dan dengar-dengaran
kita harus mendengar dan dengar-dengaran pada Injil yang kekal, firman penggembalaan, kabar baik ditambah kabar mempelai. Ya, itu perkataan Yesus, saudara, itu sehingga perkataan Yesus yang hidup dan kekal, itu juga Injil yang kekal. Kabar baik, kabar mempelai, firman penggembalaan sama dengan perkataan Yesus yang hidup dan kekal. Gitu. Sehingga kita bisa menghakimi diri sendiri, koreksi diri sendiri. Setiap saat firman diberitakan, diulang. Nah, itu saudara. Sehingga kita bisa menghakimi diri sendiri, koreksi diri sendiri. Sehingga kita sadar akan dosa, menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Maka kita diselamatkan, disucikan, sampai disempurnakan untuk layak tidak dihukum, tetapi untuk tidak dihukum, tidak binasa, tetapi layak untuk mendapatkan hidup kekal dalam kerajaan surga yang kekal selamanya. Nah ini, jadi hari-hari ini mari, biarlah kita masih ada kesempatan Injil yang kekal diberitakan. Ya, ayo kita dengaran. Kita bisa menghakimi diri, koreksi diri, periksa dosa-dosa. Kalau ada, ngaku kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Hidup benar, diselamatkan. Maka kita akan disucikan sampai sempurna, mempelai wanita yang tidak dihukum, tidak binasa, tetapi layak untuk menerima hidup kekal dalam kerajaan surga yang kekal. Tapi kalau menolak pasti dihukum. Nah, itu Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 itu pemberitahuan tentang penghakiman. Nah, ini saudara, ada 3 macam penghakiman. Ada 3 macam penghakiman atau penghukuman. Yang pertama, malaikat pertama memberitakan penghakiman, penghukuman bagi orang yang menolak Injil yang kekal. Malaikat pertama itu ayat 6 dan 7 itu ya. Itu malaikat pertama memberitakan tentang penghakiman bagi orang yang menolak Injil yang kekal, kabar baik dan kabar mempelai. Yang kedua, ayat yang ke-8 saya baca, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah mabuk dengan segala yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Yang kedua adalah penghakiman atas Babel, itu penghakiman atas Babel. Ya, itu saudara ya, kota Babel, dosa makan minum kawin mengawinkan. Nah, itu penghakiman, penghukuman atas Babel. Yang ketiga, malaikat ketiga ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, 666, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Penghakiman bagi yang menyembah antikris dan menerima cap 666. Inilah 3 macam penghakiman atau penghukuman yang kekal selamanya. Nomor 1, malaikat pertama memberitakan tentang penghakiman, penghukuman bagi orang yang menolak Injil yang kekal. Ini yang kita pelajari sekarang. Jadi yang kita pelajari, malaikat pertama memberitakan tentang penghakiman, penghukuman bagi orang yang menolak Injil yang kekal. Menolak Injil yang kekal. Nah, yaitu siapa yang menolak Injil yang kekal? Kita baca lagi ayat yang ke-7. Wahyu 14 ayat yang ke-7.
Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakan dia, karena telah tiba hari penghakiman, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut, sang pencipta dan semua mata air. Nah ini, jadi yang menolak Injil yang kekal, yang kebalikannya itu. Ya, jadi penghakiman, penghukuman Tuhan bagi orang yang menolak Injil yang kekal, yaitu pertama, nah, bagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Bagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Itu ya, tidak takut akan Tuhan. Itu ditulis di Maliaki 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Maliaki 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Maliaki 1 ayat 6 sampai ayat ke-7. Seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di mana hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di mana ketakut yang padaku itu? Kenapa kamu tidak takut? Ah itu ya, tidak takut sama Tuhan. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku dan berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Nah itu sudah ya, meja Tuhan boleh dihinakan. Nah itu, Tuhan tolong kita semuanya, sudah ya. Jadi ini yang pertama, yaitu orang yang tidak takut akan Tuhan, yaitulah imam yang membawa roti cemar ke atas mezbah Tuhan. Membawa roti cemar ke atas mezbah Tuhan, ke atas mezbah Tuhan. Artinya ya, artinya pertama, membawa kehidupan cemar. Membawa kehidupan cemar, mulai hati pikiran yang cemar. Mulai hati yang cemar. Itu hati yang cemar, hati yang jahat dan najis. Ya, pahit itu. Nah, itu hati yang jahat, najis, pahit. Itu ya, itu orang yang tidak takut akan Tuhan, yaitu seorang imam sama dengan seorang imam yang membawa roti cemar ke hadapan Tuhan. Nah, roti cemar prakteknya membawa kehidupan yang cemar, hati pikiran yang cemar di hadapan Tuhan. Itu hati pikiran yang cemar, yang diisi dengan roh jahat, roh najis, roh pahit. Nah, itu saudara, di dalam Markus 7 21 sampai 23. Markus 7 21 sampai 23. Itu sebab dari hati orang timbul pikiran jahat. Saya satukan, hati pikiran yang jahat, najis, pahit. Isinya apa? Percabulan 1, pencurian 2, pembunuhan termasuk kebencian 3, perzinahan 4, keserakahan 5, kejahatan 6, kelicikan 7, hawa nafsu 8, iri hati, pahit ini 9, 10 hujat, 11 kesombongan, 12 kebebalan. Nah, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jahat, najis, pahit. Pahit termasuk hati pikiran yang jahat, najis, pahit. Berisi 12 roh jahat, najis, pahit. Nah, sehingga tidak pernah diisi 12 roti. Tidak pernah diisi 12 roti, tidak pernah diisi firman pengajaran benar, Injil kekal, tidak pernah. Nah, itu hanya diisi roh jahat, roh najis, pahit 12. Tidak pernah, sehingga tidak pernah diisi 12 roti yang ditumpuk jadi 2. Nah, dua bagian, 6 meja roti sajian itu, 6 roti 6 roti, 66 itu 66 kitab dalam Alkitab, firman pengajaran yang benar, Injil yang kekal. Nah, itu saudara, tidak pernah diisi. Itu saudara, semoga kita selalu menolak membawa hati pikiran yang cemar, jahat, najis, pahit. Kemudian melayani dengan nikah yang cemar, ini roti yang cemar. Melayani dengan nikah yang cemar. Ya, nikah yang cemar itu dari permulaan nikah.
Permulaan nikah, umpama tidak direstui orang tua, itu maksa terus. Kemudian terjadi kejatuhan-kejatuhan sebelum menikah. Itu ya, sebelum menikah terjadi kejatuhan, kenajisan. Itu ya. Ini semoga kita mengerti. Mari kita dari permulaan nikah ini kita masuk nikah yang benar lah. Sebagai hamba Tuhan, imam-imam, pelayan Tuhan, nikah yang benar, yaitu direstui orang tua, ya, disahkan oleh pemerintah, catatan sipil. Makanya surat-surat itu penting. Surat-surat penting. Sekarang jangan-jangan surat vaksin juga termasuk itu. Penting, ya, ikutilah peraturan pemerintah, ya, sehingga gampang kita hidup, gampang semuanya. Kemudian juga diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Syaratnya kesucian, harus suci. Syaratnya kesatuan, satu iman, satu baptisan. Itu saja, paling tiga, satu iman, satu baptisan, satu pengajaran benar. Itu saja, itu direstui oleh Tuhan, diteguhkan dan diberkati Tuhan. Juga dalam perjalanan nikah jangan cemar. Dalam perjalanan nikah jangan cemar. Ya, itulah pertengkaran, KDRT tidak boleh. Perselingkuhan, nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan bebas, tidak boleh. Nikah yang benar semua. Itu melayani, ya. Jangan membawa roti cemar, hidup yang cemar, mulai hati pikiran seluruh hidup cemar. Kemudian nikah yang cemar, kemudian melayani dalam tahbisan yang cemar. Ini itu tidak takut akan Tuhan. Ini praktek orang imam yang tidak takut sama Tuhan, membawa roti cemar ke mezbah Tuhan. Artinya membawa kehidupan cemar, membawa nikah yang cemar, membawa melayani dengan tahbisan yang cemar. Tahbisan yang cemar. Menjadi hamba uang itu. Lukas 16 ayat yang ke-13 sampai 14. 13 sampai 14. Lukas 16. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mencemoohkan mereka. Hamba uang mencemoohkan mereka semua. Itu mencemoohkan dia, mencemoohkan Tuhan. Jadi apa menjadi hamba uang? Tahbisan yang cemar itu sama dengan menjadi hamba uang, yaitu melayani hanya untuk mencari perkara jasmani, keuangan, kedudukan, dan lain-lain. Hanya untuk perkara jasmani. Melayani hanya untuk mencari perkara jasmani, keuangan, kedudukan, dan lain-lain. Itu semua saja. Itu sama dengan mencemooh Yesus, mencemooh dia, mencemooh Yesus, mencemooh pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Itu ya. Seperti contoh Yudas Iskariot, bukan cuma mencemooh karena dia menjadi hamba uang, bukan cuma mencemooh tapi menyalibkan Yesus, sampai menjual Yesus untuk disalibkan. Itu bukan cuma mencemooh tapi menjual Yesus sampai menyalibkan, untuk disalibkan. Maliaki 2 ayat 1 sampai 3 akibatnya ini. Maliaki 2 ayat 1 sampai 3. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintahku, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan SAW, untuk takut akan Tuhan, maka aku akan mengirimkan kutuk di antaramu dan membuat berkatmu menjadi kutuk. Aku akan membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu, akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban pada hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Jadi akibatnya luar biasa. Soalnya berkat jadi kutuk,
akibat membawa roti cemar. Nah, itu orang yang tidak takut sama Tuhan, yang menolak Injil kekal, pengajaran penginjilan dia tolak, penggembalaan, firman penggembalaan, suara gembala dia tolak. Akibatnya berkat jadi kutuk. Ya, selalu letih lesu, beban berat, susah payah, air mata hidupnya. Itu. Kemudian wajah dilumurkan kotoran, dilumuri kotoran. Nah, itu dipermalukan. Dipermalukan, tidak mungkin dipermuliakan dia, dipermalukan. Itu wajah dilemparkan kotoran ke muka, ke wajah. Nah, itu dipermalukan. Satu lagi, mematahkan lenganmu. Mematahkan lengan. Patah, tidak utuh. Nah, tidak utuh. Mematahkan lengan, tidak utuh. Tidak sempurna jika Yesus datang kedua kali, ketinggalan. Ketinggalan saat Yesus datang kembali kedua kali di awan permai, binasa selama. Nah, inilah orang penghakiman, penghukuman atas orang yang menolak Injil yang kekal. Nah, itu ya. Yang pertama yaitu orang siapa? Yaitu orang yang tidak takut sama Tuhan. Nah, itu orang yang menolak Injil kekal adalah orang yang tidak takut pada Tuhan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, orang yang menolak Injil yang kekal adalah orang yang orang yang tidak memuliakan Tuhan. Orang yang tidak memuliakan Tuhan. Itu. Nah, itu orang yang tidak memuliakan Tuhan. Itu. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, itu orang yang tidak memuliakan Tuhan. Itu di Wahyu 16 tadi ayat yang ke-7 ya, takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia. Muliakanlah Dia. Jadi menolak Injil yang kekal itulah orang yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan. Siapa dia itu? Orang yang tidak memuliakan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah ada diam, Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, itu. Jadi kita ini tempatnya Roh Allah, ya. Nah, apa kalau kita menjadi bait Allah? Sudah ditebus oleh darah Yesus, menjadi bait Allah, tempatnya pribadi Tuhan, tempatnya Roh Allah. Apa yang harus kita lakukan? 1 Korintus 6 ayat yang ke 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kita harus memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kita manusia berdosa sudah ditebus oleh darah Yesus, dibeli oleh menjadi bait Allah yang kudus, tempatnya Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan bait Allah ini. Nah, kita harus memuliakan Tuhan selalu. Ya, kita harus memuliakan Tuhan selalu. Itu kalau menerima Injil yang kekal. Nah, dengan syarat menerima Injil kekal. Penginjilan, pengajaran, firman penggembalaan yang membina kita, nah, itu kita terima, kita memuliakan Tuhan. Tapi yang tidak memuliakan Tuhan itu, yang tidak menerima Injil yang kekal, tidak memuliakan Tuhan, membinasakan bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 17. Jadi tidak memuliakan Tuhan sama dengan membinasakan bait Allah. Jadi jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu Allah adalah kamu. Nah, itu. Jadi orang yang menolak Injil yang kekal sama dengan orang yang tidak memuliakan Tuhan adalah orang yang membinasakan bait Allah. Orang yang membinasakan bait Allah itu tidak memuliakan Tuhan. Membinasakan bait Allah kehidupan kita ini. Sudah ya, membinasakan. Prakteknya Amsal 19 ayat yang ke-9. Praktek membinasakan bait Allah ini. Amsal
19 ayat yang ke-9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Nah, itu dihukum. Terus Amsal 15 ayat yang keempat. Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, itu lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ya, jadi itu saja lidah lembut adalah lidah yang tidak curang, tidak dusta. Nah, itu tadi dusta itu yang dihukum. Tidak memuliakan Tuhan, membinasakan bait Allah itu kalau digabung Amsal 19:9, Amsal 15, perkataan dusta sia-sia. Perkataan sia-sia termasuk dusta itu. Perkataan sia-sia, dusta itu yang dihukum, yang tidak memuliakan Tuhan tapi membinasakan bait Allah, akan binasa, ya. Nah, itu. Jadi kita harus mempunyai lidah yang lembut. Nah, itu lidah lembut itu adalah pohon kehidupan. Lidah lembut, perkataan yang benar, ya, perkataan yang benar, jujur, itu adalah pohon kehidupan. Itu Firdaus. Pohon kehidupan itu ada di dalam Firdaus, 1000 tahun damai, ada di dalam Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selamanya. Nah, itu memuliakan Tuhan sampai di surga. Ya. Nah, jadi sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai seorang imam, untuk bisa memuliakan Tuhan, maka kita harus mempunyai lidah yang lembut. Lidah yang lembut. Perkataan yang benar, baik, saudara, perkataan yang tidak dusta, itu jujur. Nah, itu pohon kehidupan, itu hidup kekal di Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya. Nah, itulah. Jadi seorang imam harus dari bibirnya ini jangan perkataan sia-sia, tapi lidah yang lembut. Bisa jujur, ya, tidak. Nah, itu bisa jujur. Itu prosesnya untuk bisa jujur, proses untuk mendapatkan lidah yang lembut. Nah, proses untuk mendapatkan lidah lembut ini bagaimana? Ya, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ya, kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Baik, kita baca saja ayat 5 lebih dahulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan itu hati, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak mempertahankan reputasi, gengsi, itu ya, melainkan mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, setan, yang ada di bumi, itulah nabi palsu, dan yang ada di bawah bumi, di laut, itulah antikris, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lidah memuliakan Tuhan, seluruh hidup memuliakan Tuhan. Nah, itu, saudara ya. Jadi ini proses untuk mendapatkan lidah lembut. Ya, itu proses pertama, yaitu kita harus memiliki hati dan pikiran, perasaan. Pikiran dan perasaan, pikiran dan hati. Hati pikiran seperti Yesus. Hati pikiran seperti Yesus. Nah, itu yang pertama, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya, merendahkan diri. Yang pertama,
menyerahkan diri, saudara, menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Ini tujuh pikiran perasaan Yesus, tujuh hati pikiran Yesus. Menyerahkan diri kepada Tuhan, kemudian tidak mempertahankan reputasi, saudara, walaupun dia setara dengan Allah, dia rela jadi manusia, tidak mempertahankan reputasinya, gengsinya, saudara, tidak mempertahankan reputasinya. Terus lagi, ya, kemudian ayat yang ke-7, mengosongkan diri, ketiga itu ya, mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba, 4, menjadi sama dengan manusia, 5, kemudian terus ya, dan dalam keadaan sebagai manusia merendahkan diri, 6, dan taat sampai mati di kayu salib. Kalau kita taat sampai daging tidak bersuara lagi. Itu 7 pikiran perasaan Yesus. Hati pikiran yang sempurna, 7. Itu menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Nomor 1. Nomor 2, tidak mempertahankan reputasi, gengsi. Saudara, nah itu. Kemudian yang ketiga, mengosongkan diri. Yang keempat, mengambil rupa seorang hamba. Yang kelima, sebagai manusia. Yang keenam, merendahkan diri. Ketujuh, taat sampai mati di kayu salib. Kepada kita, taat sampai daging tidak bersuara lagi. Taat sampai daging tidak bersuara lagi. Nah itu, saudara, 7 pikiran perasaan Yesus. Nah, kalau sudah ada 7 pikiran perasaan Yesus, saudara, 7 pikiran perasaan Yesus, taat sampai mati di kayu salib, kita taat sampai daging tak bersuara, maka kita mendapatkan kuasa nama Yesus. Proses kedua, kita mendapatkan kuasa nama Yesus untuk mengalahkan setan Tritunggal. Kita mendapatkan kuasa nama Yesus untuk mengalahkan setan Tritunggal. Sumbernya dusta. Sumbernya dusta itu. Itu tidak memuliakan Tuhan, menghancurkan, membinasakan bait Allah. Dusta itu membinasakan. Itu setan Tritunggal, sumbernya dusta itu dikalahkan. Proses ketiga, kita mendapatkan ayat 11, kita mendapatkan lidah yang lembut. Lidah yang lembut yaitu mengaku dosa. Lidah yang lembut itu untuk mengaku dosa. Ya, kemudian untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mengaku dosa, Yesus sebagai juru selamat, mengaku Yesus sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, mempelai pria surga. Kita bersaksi, kita menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus, memuliakan Tuhan, menyeru nama Yesus, menyeru nama Yesus. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Hasilnya, kalau kita bisa menyeru nama Yesus, kuasa pengangkatan. Petrus tenggelam, hampir tenggelam, mulai tenggelam. Tapi ketika dia menyeru, Tuhan tolonglah aku, terjadi kuasa pengangkatan. Kuasa pengangkatan. Kuasa pengangkatan dari Tuhan. Diangkat, dipermuliakan oleh Tuhan. Mulai di dunia sampai kemuliaan kekal selamanya. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan lidah lembut ini, kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, itu orang yang menerima Injil yang kekal, lidahnya lembut, bisa memuliakan Tuhan. Kita dipermuliakan juga di dunia ini, diangkat, dipermuliakan di dunia ini. Saudara, dipermuliakan, berhasil semua di dunia, sampai dipermuliakan selamanya bersama Dia dalam kerajaan surga yang kekal selamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, Tuhan tolong kita semua. Saudara, kemudian yang ketiga, saudara, yang ketiga ini, saudara, orang yang menolak berita penghukuman kepada orang yang menolak Injil yang kekal. Nah, itu orang yang menolak Injil kekal, yaitu pertama orang yang tidak takut sama Tuhan. Orang yang tidak takut sama Tuhan, itu yang pertama.
yaitu imam-imam yang membawa roti cemar di hadapan Tuhan, tidak takut melawan Tuhan, tidak hormat sama Tuhan. Itu seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang membawa roti cemar, hati pikiran cemar, nikah yang cemar, pelayanan yang cemar. Nah itu kehidupan yang cemar, mulai hati pikirannya seluruh hidupnya cemar, nikah yang cemar, pelayanan yang cemar. Kedua, orang yang menolak Injil yang kekal itu, ini orang yang dihukum selamanya, orang yang tidak memuliakan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, dia tidak takut. Muliakanlah Tuhan, dia tidak muliakan Tuhan. Apa malah? Membinasakan bait Allah. Itulah seorang imam juga. Seorang hamba Tuhan membinasakan bait Allah, itulah dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Mulai dari dusta. So, kalau sudah dusta ya fitnah, gosip, sudah semua. Sampai menghujat Tuhan, sampai menghujat. Ya, sampai menghujat Tuhan. Nah itu menghujat pengajaran yang benar, itu mulutnya antikris. Nah itu, sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Ayo berproses. Kita harus memuliakan Tuhan dengan lidah lembut, tidak ada dusta lagi, jujur. Prosesnya bagaimana? Ikuti hati pikiran Yesus. Tuju hati pikiran Yesus. Nah, kalau itu sudah ada kuasa nama Yesus mengalahkan setan Tritunggal. Sumbernya dusta, itu sumbernya tidak memuliakan Tuhan, menghina Tuhan, itu sumber setan Tritunggal. Kalau dikalahkan ada lidah yang lembut, kita bisa menyembah Tuhan, menyeru nama. Seperti Petrus Matius 14 itu ya, ketika dia mulai tenggelam, dia berseru Yesus, tidak berseru Thomas siapa, tidak berseru Yesus. Maka dia memuliakan Tuhan. Waktu itu dia dipermuliakan, dia diangkat oleh Tuhan. Di dunia diangkat, bukan cuma di dunia sampai di atas permukaan air laut, tetapi sampai di awan permai saat Yesus datang kedua kali. Kemuliaan kekal sampai di Yerusalem yang baru. Nah, Tuhan tolong kita. Yang ketiga, saudara, yang ketiga ini orang yang menolak Injil yang kekal. Firman penginjilan, pengajaran, firman penggembalaan dia tolak, yaitu orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Yang ketiga, tidak menyembah Tuhan Sang Pencipta. Orang yang tidak menyembah Tuhan Sang Pencipta. Nah, Tuhan tolong kita semua. Tidak menyembah Tuhan Sang Pencipta sama dengan menyembah berhala. Menyembah berhala, ciptaan Tuhan yang disembah. Roma 1 ayat 21 sampai 23. Roma pasal 1 ayat 21 sampai 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi bodoh, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh dengan seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki empat atau binatang yang menjalar. Semua ciptaan yang disembah. Pohon beringin disembah, manusia disembah, dan seterusnya. Itu penyembahan berhala, menyembah ciptaan Tuhan. Jadi manusia yang memiliki pikiran, hati pikiran yang gelap, itu sama dengan manusia yang bodoh yang menyembah ciptaan-ciptaan Allah. Itu bukan menyembah Sang Pencipta, tapi menyembah yang diciptakan, itu yang disembah. Ya, sebagai contoh, bangsa Israel menyembah lembu emas. Nah, itu dia melihat di Mesir, orang Mesir, bangsa kafir menyembah lembu, binatangnya itu ciptaan Tuhan. Dia bikinlah gambaran yang serupa dengan lembu itu, yaitu lembu emas. Nah, dia menyembah lembu emas. Itu penyembahan berhala. Keluaran 32 ayat yang ke-9. Kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-9. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini
sesungguhnya adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Suatu bangsa yang tegar tengkuk, keras hati. Nah, ini ketemu. Begitu Tuhan melihat adanya lembu emas di tengah-tengah umat Israel, Tuhan lihat, mereka ini keras hati nih, tegar tengkuk, keras hati. Jadi berhala lembu emas sekarang artinya kepada kita tegar tengkuk sama dengan tegar tengkuk keras hati. Tegar tengkuk keras hati. Keras hati. Prakteknya menyembah lembu emas, praktek sehari-hari menyembah lembu emas. Ini menolak Injil yang kekal. Injil yang kekal menuntun kita menyembah Tuhan. Injil yang kekal kita memuliakan Tuhan, tapi orang yang menolak tidak memuliakan Tuhan. Injil yang kekal menuntun kita takut sama Tuhan. Tapi kalau menolak Injil kekal tidak takut. Tidak takut sama Tuhan. Nah, malah menghina Tuhan. Tidak menghormati Tuhan, membawa roti cemar. Nah itu, tidak memuliakan Tuhan, malah saudara tidak memuliakan Tuhan, membinasakan bait Allah. Nah itu, tidak memuliakan Tuhan lewat bait Allah ini, tapi membinasakan bait Allah. Ini, saudara. Dan yang ketiga, tidak menyembah Tuhan, saudara, tapi menyembah ciptaannya. Itu lembu emas. Ini keras hati, praktek sehari-hari menyembah lembu emas atau orang keras hati. Ya, di dalam Keluaran pasal 7 ayat 14. Keluaran pasal 7 ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Terus ya 15, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Terus, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Nah itu praktek keras hati yang pertama, saudara, Firaun menolak membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Nah, itu memperbudak bangsa Israel. Firaun itu gambaran setan. Memperbudak, tidak membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Sama dengan Firaun memperbudak bangsa Israel. Itu artinya, orang keras hati itu menyembah lembu emas, keras hati, prakteknya orang yang rela mau diperbudak oleh dosa, tetap berbuat dosa, tidak mau bertobat, tidak mau hidup benar. Nah, itu tetap berbuat dosa, tidak mau bertobat, tidak mau hidup benar. Nah, lalu Tuhan mengatakan, biarkanlah orang Israel beribadah, tidak boleh ibadah, tidak mau beribadah, tidak setia dalam ibadah pelayan kepada Tuhan sampai tidak mau beribadah melayani Tuhan. Itu menyembah lembu emas, tetap mempertahankan dosa, tidak mau bertobat, tidak mau hidup benar, tetap mempertahankan dosa. Itu juga menyembah lembu emas, sekalipun tidak ada lembunya. Mengatakan menyembah Yesus, menyembah Tuhan, tapi padahal menyembah lembu emas, tidak mau bertobat. Ditegur firman marah, atau bukan aku, bukan saya, bukan saya. Nah itu seperti Yudas Iskariot. Itu satu lagi, saudara, yaitu tidak mau taat, tidak mau mendengar dan dengar-dengaran, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Itulah menyembah lembu emas, praktek sehari-hari sekarang. Tetap mempertahankan dosa, tidak mau lepas dari dosa, tidak mau bertobat, tidak mau hidup benar, tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai tidak mau beribadah. Tidak usah, sudah percuma. Dan satu lagi, tidak taat, tidak dengar-dengar. Nah, akibatnya apa? Saudara, Keluaran pasal 7 tadi, saudara, nah itu akibatnya mengalami hukuman Tuhan bangsa Israel. Nah, yaitu air menjadi darah. Hukuman pertama, air menjadi darah. Nah, itu hukumannya. Saudara, Keluaran pasal yang ke-7, ya, menjadi air menjadi darah. Saudara, nah itu semoga kita bisa mengerti, saudara.
Tuhan tolong kita semuanya. Itu air di seluruh sungai Nil menjadi darah. Baca sendirian nanti ayat yang ke-17 dan seterusnya. Nah, itu. Jadi mengalami itulah hukuman dari Tuhan. Nah, ini berita penghakiman, berita Injil yang kekal. Kalau diterima tidak ada berita penghukuman, tidak dihukum. Tapi kalau ditolak masuk hukum. Nah, ini dua berita yang besar akhir zaman. Injil kekal masuk hidup kekal, menolak Injil kekal masuk hukuman kekal. Air jadi darah. Nah, itu air menjadi darah. Artinya akibatnya mengalami hukuman Allah. Air menjadi darah. Artinya hidup dalam kutukan. Kutukan dosa, air jadi darah. Letih lesu, haus minum darah. Wah, tambah haus. Letih lesu, beban berat, susah payah, air mata. Kering rohaninya. Nah, tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Sehingga selalu bersungut, ngomel, memfitnah, dan seterusnya. Nah, itu. Sampai mati rohani. Nah, itu tidak pernah mengucap syukur, hanya menyalahkan Tuhan sesama. Nah, itu sampai mati rohani. Itu sampai kematian kedua. Itu saya ulangi, jadi menghadapi hukuman Allah. Air jadi darah artinya kutukan, letih lesu, beban berat, susah payah. Yang kedua kering rohani, tidak pernah puas, bersungut, ngomel, fitnah, tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah mengucap syukur pada Tuhan, hanya menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Ya, itu sampai mencari kepuasan-kepuasan di dunia, sehingga jatuh dalam dosa sampai puncak dosa. Nah, itu mati rohaninya, mati dalam dosa sampai kematian yang kedua, binasa di neraka selama-lamanya. Nah, ini yang terjadi. Saja Tuhan akan tolong kita semuanya. Ya, jangan dihukum, tapi biarlah kita selalu ditolong oleh Tuhan. Ayo muliakan Tuhan. Nomor satu, takut akan Tuhanlah. Jangan bawa roti cemar, bawa kehidupan yang suci pada Tuhan itu. Saudara, nah, itu Tuhan akan tolong kita semuanya. Kemudian muliakan Tuhan dengan mulut yang benar, yang jujur. Nah, ada pengangkatan, bisa menyeru nama Yesus, ada kuasa pengangkatan Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita bisa menyembah kepada Tuhan. Jangan sampai kebalikannya. Kita tidak mau menyembah Tuhan, nah, itu betul-betul hanya kebinasaan selamanya. Jalan keluar, air yang menjadi darah harus menjadi air menjadi anggur. Air yang menjadi darah harus menjadi air yang menjadi anggur. Nah, itu aja. Jangan jadi darah, kutukan, jadi anggur. Nah, anggur bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Air menjadi air anggur yang manis. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Hati yang keras seperti Firaun menjadi hati yang lembut seperti Yesus. Hati yang keras seperti Firaun, raja dunia. Ini ya, raja Mesir, raja dunia. Menjadi hati yang lembut seperti Yesus, raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Nah, itu saudara, Tuhan tolong semuanya. Saudara, ayo biar hati yang lembut, tadi lidah lembut, hati lembut diisi air anggur dari surga. Kalau hati Firaun, anggur dari dunia. Itu saudara. Tapi kalau hati yang lembut diisi anggur dari surga, kuasa Roh Kudus. Prosesnya bagaimana? Prosesnya hati yang keras jadi lembut. Air harus masuk di dalam tempayan lebih dulu. Air harus masuk di dalam tempayan. Saja, air harus masuk di dalam tempayan lebih dahulu. Nah, itu saja. Air harus masuk di dalam tempayan. Tempayan, nah, itulah bicara soal penggembalaan, kandang penggembalaan.
Air harus berada di dalam tempayan. Jangan air di laut yang luas itu, ya, tapi masuk di dalam tempayan. Nah, itu air harus masuk di dalam tempayan. Kita harus tergembala dengan benar dan baik. Ya, kita harus tergembala dengan benar dan baik. Selalu berada di kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah, tidak bisa diganggu gugat lagi. Harus, itu sudah suatu keharusan dalam setiap kehidupan, apalagi seorang imam. Kalau tidak ada di ruangan suci, kandang penggembalaan, ya mati rohaninya. Tidak suci, tidak ada dalam urapan dia. Urakan untuk wow ini, tapi kosong, sebenarnya mati. Itu saja. Tapi kalau di ruangan suci, kita makin hari makin tenang. Menghadapi apapun makin tenang, damai. Kalau di laut bebas, angin datang, wah sudah. Tapi kalau dalam tempayan tenang, angin ribut masih tenang. Nah, itu bedanya. Kalau tidak tergembala itu beredar-edar saja. Oh, sistem apa itu? Itu tidak tenang hidupnya. Jalan sana, jalan sini, tidak tenang gitu. Tapi kalau dalam tempayan sudah mulai ada ketenangan hidup. Dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. 3 macam ibadah, tubuh, jiwa, roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Itulah sumber ketenangan. Dekat, melekat kepada Allah Tritunggal. Tubuh, jiwa, roh melekat kepada Allah Tritunggal. Itu sumber ketenangan di dunia. Di tengah gelombang dunia pun kita tenang. Di tengah angin gelombang dahsyat di dunia, kita tetap tenang. Inilah Tuhan akan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ada di kandang, hanya mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Hanya mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Itulah hasilnya. Air menjadi anggur. Jadi air jadi anggur ini hanya bisa terjadi di dalam sistem penggembalaan. Di luar sistem penggembalaan, air jadi darah. Air jadi darah. Ya, Tuhan tolong kita semua. Air jadi anggur di dalam sistem penggembalaan. Hasilnya air jadi anggur. Ya, itu yang air yang tawar, bahkan yang pahit sekalipun menjadi manis. Anggur yang manis. Ya, itu kehidupan yang tawar, yang pahit menjadi manis. Mengalami kepuasan surga. Ya, mengalami kepuasan surga. Roh Kudus menghapus segala kepahitan dalam hidup kita. Roh Kudus menghapus segala kepahitan. Nah, semua menjadi manis pada waktunya. Semua menjadi manis pada waktunya. Roh Kudus memberikan kepuasan surga. Nah, itu tangan Tuhan. Roh Kudus itu tangan Tuhan. Anggur yang manis itu tangan Tuhan. Saya Roh Kudus memberikan kepuasan, kebahagiaan surga. Bahkan di tengah penderitaan pun kita bahagia. Sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita bisa bersaksi. Kita bisa bersaksi. Dipakai dalam gerakan hujan akhir menjadi saksi Tuhan hari-hari. Menjadi saksi Tuhan hari-hari. Nah, Tuhan tolong kita sekalian. Sakaria 9 yang ketiga. Yang pertama hasilnya Roh Kudus itu sanggup untuk menjadikan yang pahit, yang tawar, pahit jadi manis. Roh Kudus memberikan kebahagiaan surga, kepuasan surga dalam pribadi, dalam nikah, dalam penderitaan. Tetap selalu mengucap syukur, tetap bersaksi ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, Sakaria 9 ayat yang ke-17. Sakaria 9 ayat 17. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Terjadi pertumbuhan. Terjadi pertumbuhan. Anggur, gandum, firman
Injil yang kekal dan anggur Roh Kudus ya memberikan pertumbuhan rohani bagi kita semuanya. Kita mengalami penyucian ya, pembaharuan ya, kita mengalami penyucian, pembaharuan. Itu pertumbuhan rohani, penyucian, pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari bisa lidah, bisa mencicipi. Nah ini, ya, mulai dari lidah yang jujur, itu lidah yang jujur, rumah doa. Maka mujizat yang jasmani juga terjadi. Mujizat yang jasmani juga terjadi. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dari gagal menjadi berhasil indah. Hancur jadi baik. Hancur jadi baik. Bisa terjadi. Nah itu. Jadi mujizat jasmani juga terjadi. Hancur jadi baik, gagal jadi berhasil indah. Tidak ada menjadi ada untuk memelihara hidup kita. Nah, sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan kita layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Bersorak-sorai, haleluya, Yesus, haleluya. Sampai di Firdaus 1000 tahun. Sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Ini Injil yang kekal membawa kita pada hidup kekal selamanya. Jangan ditolak. Kalau ditolak hancur kita, binasa selamanya. Saya tidak takut sama Tuhan, tidak hormat, membawa roti cemar, itu menolak Injil kekal. Hancur kita semuanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Tapi kalau kita bisa itu menerima Injil yang kekal, takut akan Tuhan, menghormati, punya hati pikiran seperti Yesus sampai taat sampai mati. Di kayu salib kita taat sampai daging tak bersuara. Nah, itu kita sedang dipermuliakan oleh Tuhan. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Kemudian yang kedua, menolak Injil yang kekal, tidak memuliakan Tuhan, membinasakan bait Allah dengan perkataan sia-sia, dusta, gosip dan lain itu. Semuanya. Ya, Tuhan akan tolong kita semuanya. Kita ikuti pertolongan Tuhan sampai mendapatkan lidah yang lembut, untuk memuliakan Tuhan, menyembah, menyeru nama Yesus. Lidah yang jujur menyeru nama Yesus. Petrus mendapatkan kuasa pengangkatan. Yang ketiga, menolak Injil yang kekal, kita itulah menyembah, tidak menyembah Tuhan tapi menyembah berhala, keras hati. Nah, itu. Tapi mari kita dirubah, air jangan jadi darah, keras hati itu air jadi darah, tapi kita hati yang lembut. Nah, itu kita menjadi taat dengar-dengaran pada suara gembala, berada di kandang penggembalaan, digembalakan, maka terjadi pembaharuan, pertumbuhan rohani. Tuhan akan tolong kita sampai kesempurnaan. Dan Roh Kudus akan tolong kita, mujizat pasti terjadi. Air jadi anggur, Roh Kudus tolong kita, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan suci, kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi 270. Ubahlah aku. 270. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari. Biarlah ada tangan Tuhan di tengah kita. Roh Kudus tangan Tuhan. Air jadi anggur. Roh Kudus yang menolong kita. Apapun keadaan kita, Roh Kudus yang akan tolong kita. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa,
Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang perlu Roh Kudus, air jadi anggur, Roh Kudus, angkat dua tangan ke atas, serahkan pada Roh Kudus. Sekali lagi, yang paling berat, yang paling pahit hidupnya, ada Roh Kudus, anggur yang baru. Oh, menjadikan semua manis, semua puas, bahagia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Curahkan Roh Kudus di tengah kami. Oh, jamah kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, yalawasa, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, yalawasa, haleluya. Oh, haleluya, yalawasa, 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 yalawasa. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Jamah kami Roh Kudus, Engkau tolong kami. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mujizat pasti terjadi. Pembaruan hidup terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Kemanisan pasti terjadi Tuhan. Pada waktunya sampai sempurna seperti Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuhmu yang dipecahkan. Anggur adalah darahmu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Roh Kudus menjamah setiap hidup kami. Sanggup untuk, oh Tuhan, membarui kami, menolong kami, memaniskan hidup kami Tuhan, sampai menyempurnakan kami sama seperti Tuhan sendiri. Terima kasih. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kurnia saja, mari. Haleluya. Perjamuan suci dibagikan masing-masing. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita bangkit berdiri dengan pelan-pelan. Letakkan di dada. Air jadi anggur. Yesus harus mati di kayu salib. Bangkit
naik ke surga, mencurahkan air anggur Roh Kudus, supaya menghapus segala kepahitan, segala kemustahilan, segala kebinasaan di dunia ini. Biar semua menjadi manis, menjadi kekal, sempurna seperti Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakinlah di dalam perjamuan suci ada Roh Kudus, ada pertolongan Tuhan, ada kemanisan dalam hidup kita sampai kesempurnaan. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Biar lewat perjamuan suci kami klaim Roh Kudus akan dicurahkan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Sudah mampu. Oh, Roh Kudus mampu melakukan apa saja yang tidak bisa kami pikirkan, tidak bisa kami lakukan. Roh Kudus mampu menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, apapun yang terjadi, ingat Roh Kudus. Roh Kudus membuat semua manis, semua indah, semua sempurna seperti Dia. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai korban Kristus di kayu salib. Demi mencurahkan Roh Kudus, Dia harus mati, dipecah-pecahkan. Haleluya, darahnya dicurahkan di kayu salib. Dia mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua. Oh, haleluya. Haleluya, terutama yang pahit hari-hari ini, yang getir hidup ini, pahit, getir, susah payah dan lain-lain. Tuhan akan tolong kita lewat perjamuan suci, lewat Roh Kudus-Nya pada saat ini. Dengarkan, perjamuan suci bukan obat, tapi lebih dari itu uluran tangan belas kasih Tuhan. Tangan Roh Kudus bukan saja menyembuhkan, bisa memaniskan, bisa menyempurnakan kita semua. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa letakkan tangan di dada, berseru kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Tuhan, ingat Roh Kudus saja, Tuhan akan tolong kita semua. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan saja sampai di dunia pertolongan Roh Kudus, tapi sampai di awan permai, sampai di Yerusalem yang baru. Haleluya, sampai kekal selamanya. Angkat dua tangan ke atas, kita sembah Dia, kita serahkan hidup kepada Dia. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan Tuhan. Jangan ada yang melawan Injil yang kekal Tuhan. Jangan ada yang dihukum binasa Tuhan. Tapi semua masuk kehidupan kekal. Roh Kudus menolong, gandum dan Roh Kudus menolong kami. Injil kekal dan Roh Kudus, tangan Tuhan yang mengangkat kami, memaniskan kami, membahagiakan, menolong, melakukan semua sampai kesempurnaan, sampai di Yerusalem yang baru. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat di SPDI di Mojokerto,
GSJPDI di Mojokerto. Tuhan berkati semua, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih dengan berkat jasmani rohani, berkat rumah tangga Tuhan, merasakan suasana firdaus di dalam Tuhan, suasana surga selalu. Ada anggur yang manis sampai Tuhan datang kembali kedua kali, sampai masuk kerajaan surga yang kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name.